Aku tidak pernah menyangka, orang yang memanggilku, anak sendiri, justru orang yang paling membuatku merasa tidak punya harga diri. Dan ketika aku akhirnya pergi, semuanya sudah terlambat. Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, semoga kalian selalu sehat dan dilapangkan rezekinya ya. Sebelum lanjut ke cerita ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share, karena dukungan kalian bikin channel ini terus berkembang. Salam hangat untuk kalian yang menonton dari manapun. Tulis di kolom komentar, kalian dari kota mana? Awal yang terlihat indah. Hari itu, masih jelas di ingatanku. Langit tidak terlalu cerah, tapi juga tidak mendung. Seolah-olah, dunia sedang berada di antara dua kemungkinan, bahagia, atau sebaliknya. Aku berdiri di depan cermin kecil di kamar, mengenakan kebaya sederhana berwarna krem. Tidak mewah, tidak juga mahal. Tapi cukup untuk membuatku merasa, ini adalah hari penting dalam hidupku. Tanganku sedikit gemetar saat merapikan jilbab. Bukan karena takut, tapi karena aku akan memulai hidup baru. Di luar kamar, terdengar suara orang-orang bercakap. Keluarga, tetangga, dan beberapa teman dekat mulai berdatangan. Suasana rumah terasa hangat, penuh harapan. Dan di tengah semua itu, ada satu hal yang memenuhi pikiranku. Akhirnya, aku menikah. Namanya Ardi. Seorang pria sederhana. Tidak punya jabatan tinggi, tidak juga harta berlimpah. Tapi dia punya satu hal yang membuatku yakin, kesungguhannya. Aku masih ingat pertama kali kami bertemu. Bukan di tempat mewah. Bukan juga di momen yang dramatis. Kami bertemu di sebuah acara kecil, biasa saja. Tapi cara dia berbicara, cara dia mendengarkan, dan cara dia memperlakukanku, membuatku merasa dihargai. Dan sejak saat itu, semuanya terasa mengalir. Tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lama. Cukup untuk membuatku percaya bahwa dia adalah orang yang tepat. Lamaran kami pun sederhana. Tidak ada pesta besar. Tidak ada dekorasi berlebihan. Hanya keluarga inti, beberapa hidangan, dan doa. Tapi justru disitulah aku merasa tenang. Karena aku tidak mengejar kemewahan. Aku hanya ingin kehidupan yang damai. Kembali ke hari itu, saat aku keluar dari kamar, ibuku menatapku dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Dia tersenyum, tapi aku tahu, ada rasa yang sedang dia tahan. Jaga diri baik-baik ya, katanya pelan. Aku hanya mengangguk. Karena kalau aku menjawab, mungkin aku akan menangis. Prosesi berjalan dengan lancar. Ijab kabul diucapkan dengan satu tarikan napas. Tegas. Tanpa ragu. Dan saat itu, statusku berubah. Aku bukan lagi hanya seorang anak. Aku adalah seorang istri. Semua orang mengucapkan selamat. Senyum di mana-mana. Doa mengalir. Dan aku benar-benar percaya, hidupku akan baik-baik saja. Setelah acara selesai, aku ikut Ardi menuju rumah yang akan menjadi tempat tinggalku. Rumah itu tidak besar. Cat dindingnya sudah sedikit pudar. Halamannya sempit, tapi bersih. Dan di depan pintu, berdiri seorang wanita. Ibu mertuaku. Dia tersenyum lebar saat melihat kami. Masuk, nak, katanya hangat. Nada suaranya lembut. Tatapannya penuh penerimaan. Aku sedikit gugup, tapi juga lega. Karena dalam hati, aku punya satu kekhawatiran sejak awal. Bagaimana kalau ibu mertuaku tidak menyukaiku? Tapi saat itu, semua kekhawatiran itu seolah hilang. Dia menggenggam tanganku. Hangat. Mulai sekarang, kamu sudah seperti anak saya sendiri, ucapnya. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa, terasa sangat menenangkan. Aku tersenyum. Mungkin, ini akan lebih mudah dari yang aku bayangkan. Hari-hari pertama pernikahan kami berjalan dengan tenang. Setiap pagi, aku bangun lebih awal.
membantu di dapur, belajar menyesuaikan diri dengan kebiasaan rumah itu. Ibu mertuaku sering memasak, dan jujur saja, masakannya enak. Dia kadang mengajariku, kalau masak sayur, jangan terlalu lama. Nanti layu, katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk, mencoba mengikuti. Kadang kami tertawa bersama. Kadang dia bercerita tentang masa kecil Ardi. Tentang bagaimana Ardi dulu nakal, lalu berubah jadi lebih dewasa. Dan aku mendengarkan semua itu dengan perasaan hangat. Aku merasa diterima. Sementara itu, Ardi tetap seperti yang aku kenal. Pekerja keras. Setiap pagi dia berangkat kerja, dan pulang saat sore mulai turun. Dia tidak banyak bicara, tapi selalu memastikan aku baik-baik saja. Capek? Tanyanya suatu malam. Aku menggeleng. Enggak, Mas. Dan memang saat itu, aku tidak merasa lelah. Karena semuanya terasa cukup. Tidak ada kemewahan. Tidak ada sesuatu yang berlebihan. Tapi ada ketenangan. Dan bagiku, itu sudah lebih dari cukup. Aku mulai membayangkan masa depan. Mungkin suatu hari kami punya rumah sendiri. Mungkin kami akan menabung pelan-pelan. Mungkin kami akan punya anak. Hal-hal sederhana, tapi terasa begitu berarti. Dan di tengah semua itu, aku tidak pernah menyangka bahwa ketenangan ini hanya sementara. Bahwa di balik senyum hangat, ada sesuatu yang belum aku pahami. Dan bahwa keputusan yang aku ambil hari itu akan membawaku pada kenyataan yang jauh dari yang aku bayangkan. Tapi saat itu, aku belum tahu apa-apa. Aku hanya seorang istri baru, yang percaya bahwa hidupnya baru saja dimulai dengan bahagia. Masuk ke rumah mertua. Hari pertama setelah resmi menjadi istri, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Bukan karena ada yang menyuruh, tapi karena aku ingin terlihat pantas berada di rumah itu. Jam di dinding baru menunjukkan pukul 5 lewat sedikit. Udara masih dingin. Aku pelan-pelan bangun dari tempat tidur, berusaha tidak membangunkan Ardi yang masih terlelap. Langkah kakiku ringan, hampir tanpa suara, saat menuju dapur. Dan di sanalah aku melihatnya. Lampu dapur sudah menyala. Ibu mertuaku sudah lebih dulu bangun. Dia berdiri di depan kompor, mengaduk sesuatu di wajan. Aroma bawang goreng dan nasi hangat memenuhi ruangan. Aku sedikit terkejut. Pagi, Bu, sapaku pelan. Dia menoleh, lalu tersenyum. Wah, sudah bangun? Bagus. Perempuan memang seharusnya bangun lebih dulu. Katanya ringan, nada suaranya tidak terdengar menyindir. Lebih seperti pernyataan biasa. Aku mengangguk kecil, lalu langsung mendekat. Boleh saya bantu, Bu? Dia tidak langsung menjawab. Tangannya tetap sibuk mengaduk masakan. Beberapa detik, hening. Lalu dia berkata, kalau mau bantu, ya harus cepat belajar. Di rumah ini, semuanya harus sigap. Aku kembali mengangguk. Iya, Bu. Aku mengambil piring, menyiapkan meja, mencoba membaca ritme dapur yang sudah lama dia kuasai. Gerakanku masih canggung. Kadang salah ambil. Kadang terlalu lambat. Tapi dia tidak marah. Dia hanya mengamati. Dan sesekali memberi arahan singkat. Sendoknya bukan itu. Sayurnya jangan ditaruh di situ. Kalau motong, jangan besar-besar. Semua disampaikan dengan nada datar. Tidak kasar. Tapi juga tidak hangat. Aku mencoba tidak berpikir macam-macam. Mungkin ini cara beliau mengajar, batinku. Beberapa menit kemudian, Ardi masuk ke dapur. Rambutnya masih sedikit berantakan. Dia tersenyum melihat kami. Wah, sudah kompak nih, katanya. Aku tersenyum kecil. Ibu mertuaku hanya melirik sebentar, lalu kembali fokus ke masakannya. Sarapan pagi itu berjalan sederhana. Kami makan bersama di meja kecil.
Tidak banyak percakapan. Ardi sesekali bertanya tentang rasa masakan. Aku lebih banyak diam, mencoba menyesuaikan diri. Dan ibu mertuaku tetap tenang, mengamati, seperti sedang menilai sesuatu yang belum dia putuskan. Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama. Aku mulai hafal kebiasaan rumah itu. Jam bangun, menu sarapan, cara menyimpan barang, bahkan posisi sendok dan piring. Semua punya aturan, meskipun tidak pernah benar-benar diucapkan. Aku belajar pelan-pelan, menjadi lebih cepat, lebih rapi, lebih sesuai. Dan setiap kali aku berhasil melakukan sesuatu dengan benar, ibu mertuaku akan mengangguk kecil, tanpa pujian, tapi cukup untuk membuatku merasa diterima sedikit. Kadang, di sore hari, kami duduk bersama di ruang depan. Dia bercerita tentang masa lalu, tentang bagaimana dia membesarkan Ardi sendirian setelah suaminya meninggal, tentang sulitnya ekonomi, tentang pengorbanan. Aku mendengarkan dengan serius, dan di saat-saat seperti itu, aku benar-benar menghormatinya. Aku mulai memahami kenapa Ardi sangat patuh padanya, karena dia memang pernah berjuang sendirian, dan mungkin itulah alasan aku mencoba untuk tidak banyak bertanya, tidak banyak menuntut. Aku hanya ingin menjadi bagian dari rumah itu. Suatu malam, saat aku sedang melipat pakaian di kamar, Ardi duduk di sampingku. "Kamu capek?" tanyanya pelan. Aku tersenyum. "Sedikit, tapi nggak apa-apa." Dia mengangguk. "Kalau ada apa-apa, bilang ya." Aku menatapnya sejenak. Ingin berkata banyak hal. Tentang perasaan canggungku. Tentang bagaimana aku masih mencoba menyesuaikan diri. Tapi akhirnya, aku hanya mengangguk. "Iya, Mas." Karena saat itu, aku tidak ingin terlihat lemah. Aku ingin menjadi istri yang kuat, yang bisa beradaptasi, yang tidak banyak mengeluh. Dan malam itu, sebelum tidur, aku sempat berpikir, mungkin ini hanya soal waktu. Mungkin nanti semuanya akan terasa lebih mudah. Tapi jauh di dalam hatiku, ada sesuatu yang belum bisa aku jelaskan. Sebuah perasaan kecil yang belum jelas bentuknya. Bukan takut, bukan juga sedih. Lebih seperti tanda tanya tentang rumah yang aku tinggali ini, tentang peran yang harus aku jalani, dan tentang batas yang belum pernah dibicarakan. Aku belum tahu bahwa dari kebiasaan-kebiasaan kecil itulah semuanya akan berubah perlahan, tanpa aku sadari. Perlakuan yang terlihat baik. Hari-hari berikutnya berjalan terlalu rapi, seperti sesuatu yang sudah diatur sejak lama. Aku mulai terbiasa dengan ritme rumah itu. Bangun sebelum subuh, masuk dapur tanpa disuruh, menyiapkan sarapan sebelum Ardi berangkat kerja. Dan setiap kali aku melakukan semuanya dengan benar, ibu mertuaku akan melihatku sekilas, lalu mengangguk kecil. Tidak ada pujian, tapi juga tidak ada teguran. Dan entah kenapa, itu cukup membuatku merasa lega. Seolah-olah, aku sedang lulus ujian yang tidak pernah dijelaskan. Suatu pagi, setelah selesai memasak, ibu mertuaku tiba-tiba berkata, "Kamu cepat juga belajarnya." Aku sedikit terkejut, karena itu pertama kalinya dia memujiku, meskipun hanya satu kalimat. Aku tersenyum. "Masih belajar, Bu?" Dia tidak menjawab, hanya mengambil piring, lalu mulai makan. Tapi sejak saat itu, ada sedikit perubahan. Kadang dia mulai mengajakku bicara lebih lama. Tentang tetangga, tentang harga bahan pokok, tentang cerita-cerita kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting. Dan aku dengan senang hati mendengarkan. Karena bagiku, itu tanda bahwa aku mulai diterima. Suatu sore, saat hujan turun pelan, kami duduk berdua di ruang depan. Ardi belum pulang kerja. Suasana tenang.
Hanya suara hujan dan televisi yang menyala pelan. Tiba-tiba, ibu mertuaku berkata, "Ardi itu dari kecil nggak pernah macam-macam." Aku menoleh. Dia melanjutkan, "Semua uangnya selalu dia kasih ke saya." Aku sedikit terdiam. Kalimat itu terasa biasa, tapi juga terasa penting. "Oh ya, Bu," jawabku pelan. Dia mengangguk. "Iya, dari dulu. Dia ngerti siapa yang sudah membesarkan dia." Aku tersenyum kecil. "Iya, Mas memang baik." Dan percakapan itu berhenti sampai di situ. Tapi entah kenapa, kata-kata itu terus teringat di kepalaku. Malam harinya, Ardi pulang seperti biasa. Kami makan bersama. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang berbeda. Semuanya terlihat normal. Tapi aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Hal-hal yang sebelumnya tidak aku sadari. Seperti cara Ardi menyerahkan sesuatu ke ibunya. Bukan hanya uang, tapi hampir semua keputusan kecil. "Mau beli ini ya, Bu? Besok lembur ya, Bu? Uangnya ditaruh di mana, Bu?" Semuanya selalu melalui ibunya. Dan ibu mertuaku selalu menjawab dengan tenang. Seolah-olah itu memang sudah sewajarnya. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Mungkin ini karena mereka sudah lama hidup berdua. Mungkin ini bentuk kedekatan. Mungkin ini hal yang normal. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang mulai terasa janggal. Bukan besar, tapi cukup untuk membuatku berpikir. Suatu malam, aku terbangun karena haus. Aku keluar kamar pelan-pelan, tidak ingin membuat suara. Lampu ruang tengah masih menyala. Dan di sana, aku melihat Ardi. Dia berdiri di depan ibunya, menyerahkan sesuatu. Uang. Tidak banyak yang aku lihat, tapi cukup jelas. Ibunya mengambil uang itu, lalu memasukkannya ke dalam sebuah laci kecil. Tanpa banyak bicara, tanpa ekspresi. Seolah-olah, itu adalah hal yang sangat biasa. Aku tidak sengaja mundur sedikit. Takut ketahuan. Lalu kembali ke kamar, dengan langkah pelan. Di tempat tidur, aku tidak langsung tidur. Aku menatap langit-langit. Pikiranku mulai penuh. Apa semua gajinya diberikan ke ibunya? Lalu, bagaimana dengan kebutuhan kami? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Tapi aku belum berani menanyakannya. Bukan karena aku takut, tapi karena aku belum yakin. Keesokan harinya, semuanya kembali normal. Seperti tidak terjadi apa-apa. Ibu mertuaku tetap seperti biasa. Ardi juga. Dan aku kembali menjalani rutinitas. Tapi kali ini, dengan perasaan yang berbeda. Aku mulai memperhatikan lebih detail. Lebih diam. Lebih waspada. Suatu saat, ibu mertuaku memberikan aku uang. "Ini buat belanja," katanya. Aku menerimanya. Tidak banyak. Tapi aku tidak menghitung. Aku hanya mengangguk. "Iya, Bu. Terima kasih." Saat itu, aku belum tahu bahwa uang yang ada di tanganku akan menjadi awal dari semuanya. Dan disitulah, perasaan kecil yang sebelumnya hanya berupa tanda tanya, mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih jelas. Bukan lagi sekadar firasat, tapi awal dari kenyataan yang tidak bisa aku hindari. Kejanggalan pertama. Sejak malam itu, aku tidak bisa lagi melihat semuanya dengan cara yang sama. Hal-hal kecil yang dulu terasa biasa, sekarang mulai terlihat berbeda. Seperti ada sesuatu yang selama ini tersembunyi, dan perlahan mulai muncul ke permukaan. Pagi itu, seperti biasa, aku bangun lebih dulu. Udara masih dingin. Dapur masih sepi. Aku menyalakan lampu, lalu mulai menyiapkan sarapan. Tanganku bergerak otomatis, memotong, mengaduk, menata. Tapi pikiranku tidak di sana.
Pikiranku masih tertinggal di malam sebelumnya. Tentang Ardi. Tentang uang itu. Tentang laci kecil milik ibu mertuaku. Tak lama kemudian, ibu mertuaku masuk ke dapur. Seperti biasa, tenang, tanpa suara berlebihan. Dia melirik masakan yang sedang aku buat. Garamnya jangan kebanyakan, katanya singkat. Iya, Bu. Aku menjawab refleks. Tapi kali ini, aku juga memperhatikan. Lebih detail. Lebih sadar. Saat sarapan, suasana tetap sama. Ardi makan dengan cepat. Seperti biasa, dia tidak banyak bicara di pagi hari. Ibu mertuaku duduk di ujung meja. Tenang. Mengamati. Dan aku, di antara mereka. Secara posisi, aku ada di sana. Tapi entah kenapa, rasanya seperti tidak benar-benar masuk. Selesai makan, Ardi bersiap berangkat kerja. Dia mengambil tasnya. Lalu, seperti yang mulai sering aku lihat, dia berhenti sejenak di depan ibunya. Bu, katanya pelan. Tangannya masuk ke saku. Dan disitulah aku melihatnya lagi. Uang. Dia menyerahkan sejumlah uang ke ibunya. Tanpa ragu. Tanpa bicara panjang. Seperti, itu adalah kebiasaan yang sudah lama terjadi. Ibu mertuaku menerimanya dengan tenang. Tidak menghitung di depan kami. Tidak bertanya. Langsung disimpan. Di tempat yang sama. Laci kecil itu. Aku mencoba bersikap biasa. Benar-benar berusaha. Tapi mataku tidak bisa berbohong. Aku melihat semuanya. Dan kali ini, jelas. Bukan kebetulan. Bukan sekali. Tapi kebiasaan. Mas, berangkat dulu ya, kata Ardi padaku. Aku tersenyum. Iya, hati-hati. Dia mengangguk. Lalu pergi. Pintu tertutup. Dan rumah kembali sunyi. Aku berdiri di dekat meja makan. Tanganku masih memegang piring kotor. Tapi aku tidak langsung bergerak. Aku menoleh ke arah ibu mertuaku. Dia sudah berdiri di dekat lemari. Membuka laci itu lagi. Seperti memastikan sesuatu. Aku ingin bertanya. Sungguh, pertanyaan itu sudah sampai di ujung lidahku. Tadi itu, uang apa ya, Bu? Tapi, aku menahannya. Karena ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku memilih diam. Bukan marah, bukan dingin, tapi tegas. Seolah-olah ada batas yang tidak perlu dijelaskan. Dan aku belum punya posisi untuk melanggarnya. Hari itu aku menjalani semuanya seperti biasa. Mencuci, membersihkan, memasak. Tapi semuanya terasa berbeda. Seperti aku sedang menjalani peran yang belum aku pahami sepenuhnya. Siang hari, saat aku hendak membeli beberapa kebutuhan dapur, aku membuka dompetku. Dan disitulah aku sadar. Uang yang aku pegang sangat sedikit. Aku berhenti sejenak. Menghitung dalam hati. Tidak cukup banyak untuk kebutuhan beberapa hari ke depan. Aku menarik napas pelan. Mungkin nanti Ardi kasih lagi. Aku mencoba menenangkan diri. Tapi di sisi lain, pertanyaan itu kembali muncul. Kalau semua uangnya diberikan ke ibunya, lalu, bagian kami di mana? Sore harinya, Ardi pulang seperti biasa. Wajahnya lelah, tapi tetap tersenyum. Ada yang dibutuhin? Tanyanya. Aku terdiam sejenak. Ini kesempatan. Kesempatan untuk bertanya. Tapi lagi-lagi, aku memilih menahan. Enggak, Mas, jawabku. Dia mengangguk, lalu duduk. Seolah semuanya baik-baik saja. Malam itu, saat aku berbaring di tempat tidur, aku tidak langsung memejamkan mata. Aku menatap ke arah jendela. Gelap, sepi. Tapi pikiranku tidak berhenti. Aku mulai menyusun semuanya. Potongan-potongan kecil yang selama ini aku abaikan. Tentang uang. Tentang kebiasaan. Tentang sikap. Dan untuk pertama kalinya,
Aku mulai sadar bahwa ini bukan sekadar hal kecil. Ini adalah sesuatu yang akan memengaruhi hidupku. Setiap hari, setiap keputusan, setiap kebutuhan. Dan yang paling membuatku gelisah, bukan karena aku tidak tahu, tapi karena aku mulai tahu. Pertanyaan kecil. Pagi itu terasa berbeda. Bukan karena ada yang berubah di rumah itu, tapi karena aku yang sudah tidak sama. Aku bangun seperti biasa, masih sebelum subuh, masih dengan langkah pelan agar tidak membangunkan siapapun. Tapi kali ini, ada beban kecil di dadaku. Sesuatu yang mengganjal. Pertanyaan yang semalam tidak sempat aku ucapkan, sekarang terus berputar di kepalaku. Dapur masih sepi. Aku menyalakan lampu, lalu mulai memasak. Suara minyak yang mulai panas, biasanya terasa menenangkan. Tapi pagi ini, justru terasa terlalu berisik. Seolah-olah pikiranku tidak ingin diam. Aku memotong sayur lebih pelan dari biasanya. Bukan karena lelah, tapi karena aku sedang berpikir. Haruskah aku tanya? Atau, tunggu saja. Kalau aku tanya, nanti dianggap apa? Pertanyaan demi pertanyaan terus muncul. Tak lama, ibu mertuaku masuk. Langkahnya seperti biasa, tenang, pasti. Dia melirik ke arahku. Sudah mulai? Tanyanya singkat. Iya, Bu. Aku menjawab tanpa menoleh. Aku tidak ingin dia melihat wajahku terlalu jelas. Karena aku sendiri, belum yakin dengan apa yang aku rasakan. Sarapan pagi itu berjalan seperti biasa. Ardi duduk di tempatnya. Makan dengan cepat. Ibu mertuaku di ujung meja. Dan aku, di antara mereka. Aku beberapa kali ingin membuka suara, tapi selalu terhenti. Ada rasa ragu yang sulit dijelaskan. Seolah-olah, satu pertanyaan kecil saja bisa mengubah semuanya. Sampai akhirnya, Ardi berdiri, bersiap berangkat kerja. Dan seperti hari-hari sebelumnya, dia kembali mendekati ibunya. Tangannya masuk ke saku. Dan aku melihatnya lagi. Uang itu diberikan, diterima, disimpan, tanpa kata, tanpa penjelasan. Dan disitulah, aku merasa tidak bisa lagi diam. Setelah pintu tertutup dan Ardi pergi, rumah kembali sunyi. Hanya ada aku dan ibu mertuaku. Aku berdiri di dekat meja. Tanganku sedikit dingin. Jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Aku menarik napas pelan, lalu berkata, Bu. Suara itu keluar lebih pelan dari yang aku rencanakan. Ibu mertuaku menoleh. Kenapa? Aku menelan ludah, berusaha memilih kata yang tidak terdengar menyinggung. Kalau boleh tahu, aku berhenti sebentar. Uang belanja, biasanya dari mana ya, Bu? Hening. Beberapa detik yang terasa lebih lama dari seharusnya. Tatapan ibu mertuaku berubah. Bukan marah, tapi lebih tajam, lebih fokus. Memangnya kenapa? Tanyanya. Nada suaranya masih tenang. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Aku cepat-cepat menjawab. Enggak, Bu, cuma, kemarin uangnya sudah hampir habis. Aku mencoba tersenyum, tapi aku sendiri tidak yakin, apakah itu terlihat tulus atau tidak. Dia menatapku beberapa detik lagi, seolah-olah sedang menilai sesuatu. Lalu dia berjalan ke arah lemari, membuka laci kecil itu, dan mengeluarkan uang. Dia menyerahkannya padaku. Ini. Aku menerimanya. Pelan. 100.000 cukup, kan? Katanya. Kalimat itu terdengar ringan, biasa, seperti tidak ada yang aneh. Tapi di dalam diriku, sesuatu terasa jatuh. Aku menatap uang di tanganku. 100.000. Untuk berapa lama? Untuk kebutuhan apa saja? Aku ingin bertanya. Sungguh,
Banyak sekali yang ingin aku tanyakan. Tapi ini untuk seminggu atau sebulan, Bu. Kalau kurang bagaimana? Kenapa semua uang dipegang Ibu? Tapi tidak ada satupun yang keluar. Karena ada sesuatu dalam cara dia melihatku, yang membuatku memilih diam. Ada lagi? Tanyanya. Aku cepat-cepat menggeleng. Enggak, Bu. Terima kasih. Dia mengangguk. Lalu kembali beraktivitas. Seolah percakapan tadi tidak penting. Aku berdiri di sana, masih memegang uang itu. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan sesuatu yang aneh. Bukan marah. Belum. Tapi, tidak nyaman. Dan, sedikit tersingkir. Hari itu aku pergi ke warung. Membeli beberapa kebutuhan. Beras, telur, minyak. Dan saat uang itu hampir habis, aku berhenti. Aku berdiri di depan rak, menatap barang-barang yang tidak bisa aku beli. Bukan karena aku tidak ingin, tapi karena aku tidak punya pilihan. Aku pulang dengan kantong belanja yang ringan, terlalu ringan. Dan di sepanjang jalan, aku hanya memikirkan satu hal. Apakah ini akan seperti ini terus? Malamnya, saat Ardi pulang, aku melihatnya seperti biasa. Lelah, tapi tetap tersenyum. Aku ingin bicara. Sangat ingin. Tapi lagi-lagi, aku menahan. Karena aku belum tahu, apakah ini hanya sementara, atau ini adalah kenyataan yang harus aku hadapi. Dan tanpa aku sadari, hari itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kenyataan terbongkar. Sejak hari itu, aku mulai menghitung. Bukan cuma uang, tapi juga sikap, kebiasaan, dan hal-hal kecil yang dulu aku abaikan. 100.000. Angka itu terus terngiang di kepalaku. Bukan karena nilainya saja, tapi karena arti di baliknya. Hari pertama, aku masih mencoba berpikir positif. Mungkin ini untuk sementara. Mungkin nanti dikasih lagi. Mungkin aku yang belum paham. Tapi hari kedua, ketiga, dan seterusnya, tidak ada yang berubah. Setiap kali uang itu habis, aku harus kembali ke orang yang sama, dengan pertanyaan yang sama, dan perasaan yang semakin berat. Bu, uang belanjanya? Kalimat itu mulai terasa seperti beban. Bukan sekadar meminta, tapi seperti memohon. Dan setiap kali aku mengucapkannya, jawabannya selalu sama. Kadang langsung diberi. Kadang ditanya dulu. Kadang ditunda. Masih ada, kan? Dipakai yang hemat. Jangan boros. Kata-kata itu tidak pernah diucapkan dengan nada tinggi, tapi cukup untuk membuatku merasa kecil. Aku mulai mengatur segalanya dengan lebih ketat, mengurangi, menghemat, menahan. Aku bahkan mulai menghitung berapa sendok beras yang dipakai setiap hari. Bukan karena aku pelit, tapi karena aku takut kehabisan. Dan yang paling membuatku tidak tenang adalah satu hal. Aku tidak tahu kapan uang itu akan habis lagi, dan kapan aku harus meminta lagi. Suatu siang, aku duduk sendirian di dapur, menatap daftar belanja yang belum terpenuhi. Ada banyak yang belum terbeli, tapi uangnya sudah tidak ada. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan disitulah aku akhirnya mengakui sesuatu. Ini bukan sementara. Ini sistem. Sistem yang sudah berjalan lama. Sebelum aku datang. Dan aku hanya masuk ke dalamnya. Sore harinya, Ardi pulang. Seperti biasa. Aku memperhatikannya lebih lama dari biasanya. Cara dia duduk. Cara dia melepas sepatu. Cara dia menarik napas setelah lelah bekerja. Dan tiba-tiba, aku merasa sesuatu yang aneh. Dia bekerja keras. Setiap hari. Tapi,
Dia tidak pernah benar-benar memegang hasilnya. Semuanya langsung berpindah tangan. Aku menahan diri beberapa saat. Tapi kali ini, aku tidak bisa lagi diam. Mas. Dia menoleh. Iya. Aku duduk di depannya. Tanganku saling menggenggam. Aku mau tanya sesuatu. Dia mengangguk. Aku menarik napas pelan. Lalu berkata, selama ini, gaji Mas. Aku berhenti sejenak. Semuanya dikasih ke ibu. Ya? Hening. Dia tidak langsung menjawab. Tatapannya berubah. Tidak marah. Tapi, seperti seseorang yang tahu pertanyaan ini, pasti akan datang. Iya, jawabnya akhirnya. Pendek. Tenang. Jawaban itu seharusnya sederhana. Tapi entah kenapa, rasanya seperti sesuatu yang berat. Semua? Tanyaku lagi. Dia mengangguk. Iya. Dari dulu juga begitu. Aku terdiam. Kenapa? Tanyaku pelan. Dia menghela napas. Lalu bersandar sedikit. Soalnya, dari dulu yang pegang keuangan itu ibu. Mas sudah biasa. Lagian, ibu lebih ngerti ngatur uang. Kalimat itu terdengar masuk akal. Tapi ada satu bagian dari diriku yang tidak bisa menerimanya begitu saja. Terus, kita? Tanyaku. Dia menatapku. Kita kan tetap dikasih. Jawaban itu tidak salah. Tapi juga tidak cukup. Aku menunduk. Kita dikasih, tapi kita gak pegang, kataku pelan. Dia diam. Untuk pertama kalinya, percakapan kami terasa berat. Aku cuma bingung. Mas, lanjutku. Kalau semua dari ibu, berarti kita gak punya kendali apa-apa. Tidak ada jawaban langsung. Hanya keheningan yang mulai terasa tidak nyaman. Dan disitulah, aku benar-benar sadar. Masalah ini bukan tentang uang semata. Tapi tentang siapa yang memegang kendali dalam rumah tangga kami. Dan jawabannya, bukan aku. Bahkan, bukan juga suamiku. Melainkan, orang lain. Malam itu, aku tidak banyak bicara. Aku berbaring di samping Ardi. Tapi pikiranku jauh. Aku menatap langit-langit. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa takut. Bukan karena aku tidak punya uang. Tapi karena aku tidak punya posisi. Dan jika ini terus berlanjut, aku tidak tahu, aku ini sebenarnya siapa di rumah ini. Menahan diri. Setelah percakapan malam itu, tidak ada yang berubah. Tidak ada perdebatan. Tidak ada keputusan. Tidak ada solusi. Semuanya kembali seperti semula. Pagi datang seperti biasa. Aku bangun. Masuk dapur. Memasak. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ardi tetap berangkat kerja. Dan sebelum pergi, dia tetap melakukan hal yang sama. Memberikan uang itu ke orang yang sama. Dengan cara yang sama. Tanpa pertanyaan. Tanpa penjelasan. Dan aku hanya melihat. Kali ini, bukan karena tidak tahu. Tapi karena aku memilih diam. Bukan karena aku setuju. Tapi karena aku belum tahu harus bagaimana. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Mungkin ini butuh waktu. Mungkin nanti Ardi akan berubah. Mungkin aku harus lebih sabar. Hari-hari berlalu. Dan aku mulai melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah aku lakukan. Menahan. Menahan keinginan. Menahan kebutuhan. Menahan perasaan. Aku mulai mengurangi banyak hal. Bukan karena aku ingin hidup sederhana. Tapi karena aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak lagi membeli sesuatu untuk diriku sendiri. Tidak baju. Tidak makanan kecil. Tidak apapun. Bahkan untuk hal-hal kecil. Aku berpikir berkali-kali. Perlu gak? Bisa ditunda gak?
Masih bisa dipakai gak? Dan anehnya, tidak ada yang menyadari itu. Atau mungkin, tidak ada yang peduli. Suatu siang, aku sedang menyapu ruang tamu. Keringat mulai terasa di dahi. Ibu mertuaku duduk di kursi, menonton televisi. Aku lewat di depannya beberapa kali. Membersihkan, merapikan. Dia melihat, tapi tidak berkata apa-apa. Tidak ada, terima kasih. Tidak ada, capek ya. Tidak ada apapun. Dan disitulah, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Aku bukan bagian dari rumah ini. Aku hanya ada di dalamnya. Seperti seseorang yang menjalankan tugas, tapi tidak pernah benar-benar diakui. Sore harinya, aku memasak seperti biasa. Menyiapkan makan malam. Aku memastikan semuanya cukup. Meskipun bahan yang ada terbatas. Saat makan, kami duduk seperti biasa. Ardi makan dengan tenang. Ibu mertuaku juga. Dan aku masih di tempat yang sama. Tapi rasanya semakin jauh. Sayurnya kurang asin, kata ibu mertuaku tiba-tiba. Aku langsung mengangguk. Iya, Bu. Nanti saya perbaiki. Tidak ada nada marah, tapi juga tidak ada kelembutan. Hanya penilaian. Dan aku menerimanya. Tanpa bantahan. Malam itu, aku duduk sendirian di dapur. Lampu redup. Rumah sudah mulai sepi. Aku memandang ke arah meja. Tempat aku menghabiskan banyak waktu. Dan tanpa sadar, aku bertanya pada diriku sendiri. Aku ini sebenarnya siapa? Istri? Pembantu? Atau hanya orang yang kebetulan tinggal di sini? Pertanyaan itu tidak punya jawaban, karena tidak ada yang pernah menjelaskannya. Aku mencoba mengingat kembali. Awal aku datang ke rumah ini. Senyum, kata anak sendiri. Perlakuan hangat. Dan sekarang, semuanya terasa berbeda. Bukan berubah secara tiba-tiba, tapi perlahan, halus. Sampai aku sendiri, tidak sadar kapan itu mulai terjadi. Aku menarik napas panjang. Mungkin, ini memang harus aku jalani. Mungkin, ini bagian dari proses. Mungkin, semua orang juga seperti ini. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan diri. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, ada sesuatu yang tidak benar. Dan semakin aku menahannya, semakin terasa berat. Bukan di luar, tapi di dalam diriku sendiri. Rasa tidak dihargai. Hari itu dimulai seperti biasa. Tidak ada yang berbeda. Tidak ada tanda-tanda. Tapi entah kenapa, sejak bangun pagi, dadaku terasa lebih berat. Aku tetap melakukan rutinitas. Masuk dapur. Menyiapkan sarapan. Merapikan rumah. Semua berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Tapi kali ini, aku mulai memperhatikan sesuatu yang selama ini mungkin aku abaikan. Setiap yang aku lakukan, tidak pernah benar-benar terlihat. Bukan karena tidak dilihat, tapi karena tidak dianggap penting. Pagi itu, aku memasak lebih rapi dari biasanya. Aku bahkan mencoba membuat lauk tambahan. Dengan bahan seadanya. Aku ingin, setidaknya hari ini ada yang berbeda. Saat sarapan, aku menunggu. Menunggu reaksi kecil. Komentar. Atau sekadar, pengakuan. Ardi makan seperti biasa. Tenang. Tidak banyak bicara. Ibu mertuaku mencicipi. Lalu berkata, lumayan. Satu kata. Dan entah kenapa, kata itu tidak terasa seperti pujian, lebih seperti penilaian standar. Aku tersenyum. Iya, Bu. Dan percakapan berhenti di situ. Setelah itu, seperti biasa, Ardi bersiap kerja. Dan seperti biasa, ritual itu terjadi lagi. Uang diberikan, diterima,
disimpan. Aku berdiri tidak jauh dari sana, melihat semuanya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar tidak dilibatkan. Bukan hanya soal uang, tapi soal keberadaan. Seolah-olah, apapun yang terjadi di rumah ini, tidak perlu melibatkanku. Siang harinya, aku pergi ke pasar. Dengan uang yang tersisa, aku berjalan dari satu lapak ke lapak lain. Menghitung, menimbang, memilih yang paling murah, bukan yang paling bagus. Saat itu, aku melihat seorang ibu lain. Dia belanja dengan santai, memilih tanpa ragu. Dan tiba-tiba, aku merasa kecil. Bukan karena aku tidak mampu, tapi karena aku tidak punya kendali. Aku pulang dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Sesampainya di rumah, ibu mertuaku bertanya, "Dapat apa saja?" Aku menunjukkan belanjaanku. Dia melihat, lalu berkata, "Harusnya bisa lebih hemat lagi." Kalimat itu langsung menghantam. Aku terdiam. Aku ingin menjelaskan bahwa aku sudah memilih yang paling murah, bahwa aku sudah mengurangi banyak hal, tapi aku tidak berkata apa-apa. Karena aku tahu, apapun yang aku katakan, tidak akan mengubah apapun. Sore menjelang malam, aku kembali ke dapur. Memasak. Tangan ini bekerja. Tapi hati ini, lelah. Saat makan malam, semuanya kembali seperti biasa. Tidak ada yang berubah. Dan justru itu yang paling menyakitkan. Karena seolah-olah, perasaanku tidak pernah ada. Malam itu, saat aku mencuci piring sendirian, air mengalir pelan. Dan tanpa sadar, air mataku ikut jatuh. Bukan karena lelah, bukan karena uang, tapi karena aku merasa tidak dihargai. Tidak sebagai istri, tidak sebagai bagian dari keluarga, hanya sebagai seseorang yang melakukan tugas. Dan saat itu, aku mulai sadar sesuatu. Selama ini, aku terlalu diam, terlalu menahan, terlalu mencoba memahami, tanpa pernah benar-benar dipahami. Aku memejamkan mata, menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya, ada satu kalimat yang muncul jelas di pikiranku. Aku tidak bisa terus seperti ini. Bukan karena aku ingin melawan, tapi karena aku mulai kehilangan diriku sendiri. Kata-kata yang melukai. Hari itu, aku sudah tidak bisa lagi pura-pura semuanya baik-baik saja. Bukan karena ada kejadian besar, tapi karena semua yang kecil-kecil itu sudah menumpuk. Rasa tidak dianggap, rasa tidak punya kendali, dan rasa seperti orang asing di rumah sendiri. Pagi itu berjalan seperti biasa. Aku memasak, menyiapkan sarapan, merapikan rumah. Tapi kali ini, aku tidak lagi hanya diam. Ada sesuatu di dalam diriku yang akhirnya ingin keluar. Saat Ardi sudah berangkat kerja, rumah kembali sunyi. Aku berdiri di dapur, melihat ke arah ibu mertuaku yang sedang duduk di ruang tengah. Tanganku sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena ini pertama kalinya aku benar-benar akan bicara. Aku melangkah pelan, mendekat. "Bu." Dia menoleh. "Iya." Aku duduk di kursi seberangnya, berusaha tetap tenang. Aku mau tanya sesuatu. Dia tidak menjawab, hanya menatap. Aku menarik napas. "Kalau boleh tahu?" Aku berhenti sebentar, memilih kata. "Uang belanja yang dikasih ke saya, itu memang segitu ya, Bu?" Hening. Beberapa detik, yang terasa sangat panjang. Tatapannya berubah. Lebih tajam. Lebih dalam. "Memangnya kurang?" tanyanya. Nada suaranya datar. Aku cepat-cepat menjawab. "Bukan kurang, Bu, cuma..." Aku menelan ludah. Kadang tidak cukup untuk semua kebutuhan. Dia tidak langsung menjawab.
Dia hanya melihatku. Lama. Lalu, dia tersenyum tipis. Senyum yang tidak hangat. Dan disitulah kata-kata itu keluar. Kamu itu cuma ikut suami. Aku terdiam. Jangan banyak nuntut. Kalimat kedua. Harusnya bersyukur masih dikasih. Kalimat ketiga. 3 kalimat. Sederhana. Pendek. Tapi rasanya seperti sesuatu yang menghantam langsung ke dalam dadaku. Aku tidak langsung bereaksi. Tidak marah. Tidak menangis. Aku hanya diam. Karena otakku butuh waktu untuk mencerna semuanya. Kamu itu cuma ikut suami? Kalimat itu terus terulang di kepalaku. Seolah-olah semua yang aku lakukan selama ini tidak punya arti. Seolah-olah aku tidak punya posisi. Seolah-olah aku hanya tambahan. Aku menunduk. Mencoba menahan sesuatu yang mulai naik dari dalam. Ada lagi? Tanyanya. Nada suaranya kembali normal. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aku menggeleng pelan. Enggak, Bu. Aku berdiri. Langkah kakiku terasa lebih berat dari biasanya. Aku kembali ke dapur. Dan disitulah, aku akhirnya tidak bisa menahan lagi. Air mata itu jatuh. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku merasa hancur. Bukan oleh teriakan, bukan oleh kemarahan, tapi oleh kata-kata yang tenang, yang langsung menempatkanku di posisi paling bawah. Aku mencoba menghapus air mata, menarik napas. Sudah, jangan berlebihan, kataku pada diri sendiri. Tapi kali ini, rasanya tidak bisa. Karena ini bukan pertama kali aku merasa seperti ini. Tapi ini pertama kalinya, dikatakan secara langsung. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang sama. Bukan di rumah itu, tapi di dalam diriku. Sore harinya, saat Ardi pulang, aku melihatnya seperti biasa. Tapi kali ini, ada jarak yang tidak terlihat. Aku ingin cerita. Sangat ingin. Tapi aku ragu. Kalau aku bilang, dia akan mengerti. Kalau aku diam, aku akan kuat. Pertanyaan itu berputar. Dan malam itu, aku memilih diam. Tapi di dalam hatiku, satu hal sudah berubah. Aku tidak lagi hanya bertahan. Aku mulai berpikir untuk melawan. Retak dalam hati. Malam itu, aku tidak langsung tidur. Lampu kamar sudah dimatikan. Suasana sunyi. Hanya terdengar suara kipas yang berputar pelan. Ardi sudah terlelap di sampingku. Napasnya teratur. Tenang. Seolah-olah tidak ada yang salah. Dan aku masih terjaga. Mataku terbuka. Menatap langit-langit yang gelap. Tapi yang aku lihat, bukan ruangan ini. Melainkan, kata-kata itu. Kamu itu cuma ikut suami. Kalimat itu terus berputar. Berulang. Tanpa henti. Aku memejamkan mata. Berusaha mengusirnya. Tapi justru semakin jelas. Aku menarik napas panjang. Pelan. Kenapa? Sesakit ini? Batinku. Ini bukan pertama kalinya aku merasa tidak dihargai. Tapi ini pertama kalinya, aku benar-benar merasa tidak punya tempat. Aku memiringkan tubuh. Membelakangi Ardi. Bukan karena marah. Tapi karena aku tidak ingin dia melihat wajahku kalau aku menangis. Dan benar saja. Air mata itu jatuh lagi. Diam-diam. Tanpa suara. Aku menggigit bibir. Menahan. Karena di rumah ini, bahkan untuk menangis pun, aku merasa tidak punya ruang. Aku mencoba berbicara dalam hati. Mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin aku harus lebih kuat. Mungkin ini memang harus dijalani. Tapi semakin aku mencoba menenangkan diri, semakin terasa tidak masuk akal. Kenapa aku harus merasa seperti ini?
Di rumahku sendiri, kenapa aku harus berpikir dua kali? Untuk kebutuhan dasar, kenapa aku harus diam saat aku disakiti? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak punya jawaban. Aku membuka mata lagi, menatap ke arah jendela. Gelap, sepi. Dan untuk pertama kalinya sejak aku menikah, aku merasa sendirian. Padahal, aku tidak sendiri. Ada suamiku di sampingku. Ada keluarga di rumah ini. Tapi entah kenapa, aku merasa tidak punya siapa-siapa. Hari-hari setelah itu, aku tetap menjalani semuanya. Masih bangun pagi. Masih memasak. Masih membersihkan. Dari luar, tidak ada yang berubah. Tapi di dalam, aku sudah berbeda. Aku menjadi lebih diam. Lebih sering berpikir. Lebih sering menahan. Aku tidak lagi berharap. Tidak lagi menunggu ucapan baik. Tidak lagi mencari pengakuan. Karena aku mulai sadar, itu tidak akan datang. Suatu siang, aku duduk sendirian di dapur. Tidak ada yang harus dikerjakan. Untuk pertama kalinya, aku punya waktu kosong. Tapi bukannya tenang, aku justru merasa lebih sesak. Karena saat tidak ada aktivitas, semua pikiran itu kembali. Aku menatap tanganku sendiri. Tangan yang setiap hari bekerja. Memasak. Membersihkan. Mengurus rumah. Tapi, tidak pernah benar-benar dianggap. Dan disitulah, aku mulai merasa kehilangan sesuatu. Bukan uang. Bukan kenyamanan. Tapi, diriku sendiri. Aku yang dulu, tidak seperti ini. Aku yang dulu, berani. Punya pendapat. Punya suara. Tapi sekarang, aku lebih sering diam. Bukan karena aku tidak bisa bicara. Tapi karena, aku merasa tidak ada yang mau mendengar. Sore harinya, Ardi pulang seperti biasa. Dia duduk di ruang depan. Lelah. Aku melihatnya. Dan untuk beberapa detik, aku ingin bicara. Ingin mengatakan semuanya. Tentang perasaanku. Tentang apa yang terjadi. Tentang kata-kata ibunya. Tapi, aku ragu. Kalau aku bilang, dia akan membelaku. Atau, dia akan tetap diam. Aku tidak tahu. Dan ketidaktahuan itu, lebih menakutkan daripada diam. Akhirnya, aku memilih tetap diam. Aku masuk ke dapur. Menyiapkan makan malam. Seperti biasa. Dan disitulah aku sadar. Aku masih di sini. Tapi, hatiku tidak lagi sepenuhnya di tempat ini. Ada sesuatu yang retak. Dan aku tidak tahu, apakah itu masih bisa diperbaiki. Atau, ini baru awal dari kehancuran yang lebih besar. Berbicara dengan suami. Malam itu, aku tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Terlalu lama aku diam. Terlalu sering aku menahan. Dan hasilnya, aku semakin hilang. Ardi duduk di ruang depan. Seperti biasa. Masih dengan wajah lelah setelah seharian bekerja. Televisi menyala. Tapi aku tahu, pikirannya tidak benar-benar di sana. Aku berdiri di ambang pintu. Melihatnya. Ada rasa ragu. Tapi kali ini, aku tidak mundur. Aku melangkah mendekat. Duduk di sebelahnya. Mas. Dia menoleh. Iya. Suara itu sederhana. Tenang. Seperti biasanya. Tapi bagiku, itu terasa seperti pintu. Pintu, untuk akhirnya membuka semuanya. Aku menarik napas. Pelan. Aku mau ngomong. Serius. Dia sedikit mengubah posisi duduknya. Menghadap ke arahku. Iya, ngomong aja. Dan disitulah, aku mulai. Mas, aku capek. Kalimat pertama. Sederhana. Tapi berat. Dia tidak langsung menjawab. Aku melanjutkan. Bukan capek fisik. Aku menelan ludah. Tapi capek di dalam. Dia mulai memperhatikan lebih serius. Aku di rumah ini,
Aku berhenti sebentar, mencari kata yang tepat. Aku merasa bukan siapa-siapa. Mas. Hening. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Aku masak. Aku bersihin rumah. Aku ngurus semuanya. Tapi, aku menatapnya langsung. Aku gak punya hak apa-apa. Kalimat itu akhirnya keluar. Dan setelah itu, semuanya terasa lebih sunyi. Ardi terdiam. Tidak memotong. Tidak menyela. Aku melanjutkan. Uang, semua dipegang ibu. Aku mau beli apa-apa, harus minta. Dan bahkan, aku menarik napas. Aku pernah dibilang cuma ikut suami. Kalimat itu, akhirnya aku ucapkan. Dan untuk pertama kalinya, ekspresi Ardi berubah. Bukan marah, tapi terkejut. Ibu bilang gitu? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Dia terdiam lagi. Lebih lama dari sebelumnya. Aku menunggu. Menunggu dia bicara. Menunggu dia bereaksi. Menunggu sesuatu. Tapi yang datang hanya keheningan. Dan keheningan itu lebih menyakitkan dari apapun. Mas, suaraku melemah. Aku ini istrimu. Kalimat itu keluar hampir seperti bisikan. Tapi aku gak ngerasa jadi istri di rumah ini. Mataku mulai panas. Tolong, aku cuma mau dihargai. Aku tidak menangis. Tapi suaraku sudah tidak sekuat tadi. Ardi menghela napas panjang. Lalu menunduk. Beberapa detik, dia tidak berkata apa-apa. Dan disitulah, aku mulai takut. Takut kalau dia tidak akan memilihku. Akhirnya dia bicara. Mas ngerti perasaan kamu? Kalimat itu terdengar seperti harapan. Tapi belum selesai. Tapi, satu kata itu langsung membuat dadaku sesak. Ibu itu sudah dari dulu pegang semuanya. Mas gak enak kalau tiba-tiba berubah. Dan disitulah, aku merasa sesuatu dalam diriku jatuh. Pelan. Tapi pasti. Jadi, aku bertanya pelan. Mas mau semuanya tetap seperti ini? Dia tidak langsung menjawab. Dan itu sudah cukup jadi jawaban. Aku menunduk. Menahan sesuatu yang hampir pecah. Mas cuma butuh waktu, katanya pelan. Tolong kamu sabar dulu. Sabar. Kata itu lagi. Selalu itu. Aku mengangguk. Pelan. Iya, Mas. Tapi dalam hatiku, aku tahu. Ini bukan soal waktu. Ini soal pilihan. Dan malam itu, aku mulai sadar sesuatu yang paling menyakitkan. Aku tidak hanya melawan keadaan, tapi juga sendirian. Aku berdiri, masuk ke kamar, dan saat pintu tertutup, aku akhirnya tidak bisa menahan lagi. Air mata itu jatuh lagi. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku berharap. Dan harapan itu tidak dijawab. Tidak ada perubahan. Hari-hari setelah malam itu berjalan seperti biasa. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada pembahasan ulang. Tidak ada keputusan. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada perubahan. Pagi tetap datang. Aku tetap bangun lebih dulu. Masuk ke dapur. Memasak seperti biasa. Seolah-olah percakapan malam itu tidak pernah terjadi. Ardi tetap berangkat kerja. Dan seperti sebelumnya, dia masih melakukan hal yang sama. Memberikan uang itu ke ibunya. Tanpa ragu. Tanpa melihat ke arahku. Dan aku hanya berdiri di sana. Kali ini, bukan dengan rasa penasaran. Tapi dengan kepastian bahwa tidak ada yang akan berubah. Aku mencoba memperhatikan Ardi. Mungkin dia akan mulai berbeda. Mungkin dia akan mencoba bicara dengan ibunya. Mungkin dia akan melakukan sesuatu. Tapi hari berganti hari,
Dan tidak ada tanda-tanda itu. Semuanya tetap sama. Dan perlahan, harapanku mulai memudar. Aku tidak lagi menunggu. Tidak lagi berharap ada pembelaan. Tidak lagi percaya bahwa semuanya akan membaik dengan sendirinya. Aku hanya menjalani. Seperti seseorang yang sudah tahu akhirnya. Suatu siang, aku kembali duduk di dapur. Tempat yang hampir setiap hari menjadi saksi. Bukan hanya aktivitas, tapi juga perasaanku. Aku menatap ke arah jendela kecil. Cahaya masuk. Tapi entah kenapa, rasanya tidak hangat. Aku mengingat kembali semua yang sudah terjadi. Dari awal aku datang. Senyum, kata anak sendiri. Perlakuan yang terlihat baik. Sampai sekarang, aku duduk di sini. Dengan perasaan yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku tidak marah lagi. Aneh, ya. Harusnya aku marah. Tapi yang aku rasakan sekarang, justru kosong. Seperti sudah lelah merasa. Aku mulai melakukan semuanya tanpa banyak berpikir. Memasak, membersihkan, melayani. Tapi tidak lagi dengan hati. Hanya karena itu yang harus dilakukan. Dan disitulah aku sadar sesuatu. Aku tidak lagi hidup di rumah ini. Aku hanya ada. Sore hari, Ardi pulang seperti biasa. Dia duduk, menghela napas. Aku melihatnya. Tidak ada lagi dorongan untuk bicara. Tidak ada lagi keinginan untuk menjelaskan. Karena aku sudah mencoba. Dan hasilnya, tidak ada. Mas, makan dulu, kataku singkat. Dia mengangguk. Kami makan. Dalam diam. Bukan karena tidak ada yang bisa dibicarakan. Tapi karena sudah tidak ada yang ingin diucapkan. Dan itu lebih menyakitkan dari pertengkaran. Malam itu, aku duduk sendirian. Tidak menangis. Tidak juga berpikir terlalu banyak. Hanya diam. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar lelah. Bukan fisik, tapi hati. Aku memejamkan mata. Dan disitulah sebuah pemikiran muncul. Pelan, tapi jelas. Kalau aku terus di sini, aku akan hilang. Kalimat itu tidak menakutkan. Justru terasa jujur. Aku membuka mata. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi bertanya, kenapa ini terjadi? Tapi, apa yang harus aku lakukan? Dan dari situlah, sesuatu mulai berubah. Bukan di luar, tapi di dalam diriku. Keputusan terberat. Malam itu, tidak ada yang istimewa. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada kejadian besar. Tidak ada kata-kata menyakitkan yang baru. Semuanya biasa saja. Tapi justru disitulah aku membuat keputusan terbesar dalam hidupku. Aku duduk sendirian di kamar. Lampu redup. Suasana tenang. Ardi sudah tertidur lebih dulu. Seperti malam-malam sebelumnya. Dan aku kembali terjaga. Bukan karena tidak bisa tidur, tapi karena aku sedang berpikir. Bukan tentang hari ini, tapi tentang hidupku ke depan. Aku menatap ke arah langit-langit. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi memikirkan bagaimana bertahan. Aku memikirkan bagaimana keluar. Kalimat itu terasa asing. Keluar. Dari rumah ini. Dari keadaan ini. Dari semua yang selama ini aku tahan. Aku menarik napas panjang. Kalau aku pergi. Pertanyaan itu muncul. Apa aku salah? Apa aku egois? Apa aku menyerah? Semua kemungkinan itu datang bersamaan. Aku memejamkan mata. Mengingat kembali semuanya. Dari awal aku datang. Senyum. Harapan. Keyakinan. Sampai sekarang, rasa kosong.
rasa tidak dianggap, dan yang paling menyakitkan, rasa sendirian. Aku membuka mata. Air mata tidak jatuh. Aneh. Padahal biasanya, aku menangis. Tapi malam itu, aku tidak menangis. Karena aku sudah melewati fase itu. Aku sudah cukup menangis. Sekarang, aku hanya ingin jelas. Aku duduk tegak. Dan untuk pertama kalinya, aku berkata jujur pada diriku sendiri. Aku tidak bahagia. Kalimat itu sederhana. Tapi butuh waktu lama. Untuk akhirnya aku akui. Aku sudah mencoba. Aku sudah sabar. Aku sudah diam. Tapi tidak ada yang berubah. Dan disitulah, aku berhenti mencari alasan untuk bertahan. Aku bangkit dari tempat tidur. Pelan. Agar tidak membangunkan Ardi. Aku berjalan ke arah lemari. Membukanya. Tanganku mulai mengambil beberapa pakaian. Tidak banyak. Hanya yang penting. Gerakanku tenang. Tidak terburu-buru. Tidak juga ragu. Seolah-olah, aku sudah memutuskan ini sejak lama. Hanya saja, baru malam ini aku benar-benar melakukannya. Setiap pakaian yang aku masukkan ke dalam tas, terasa seperti melepaskan sesuatu. Bukan hanya barang, tapi juga harapan. Harapan yang selama ini aku pegang, dan ternyata tidak pernah benar-benar ada. Aku berhenti sejenak, menatap isi tas itu. Tidak banyak, tapi cukup. Karena yang aku bawa, bukan hanya barang, tapi diriku sendiri. Aku menoleh ke arah Ardi. Dia masih tertidur. Tenang. Wajahnya tidak berubah. Dan untuk beberapa detik, aku hanya melihatnya. Ada banyak kenangan di sana. Cinta, harapan, mimpi. Tapi juga kekecewaan. Aku ingin membangunkannya. Ingin berkata sesuatu. Menjelaskan. Atau mungkin, berharap dia akan menahanku. Tapi aku tidak melakukannya. Karena aku tahu, ini bukan keputusan yang harus aku diskusikan lagi. Aku sudah cukup bicara. Sekarang, aku harus bertindak. Aku mengambil tas itu. Dan saat tanganku menyentuh gagang pintu, aku berhenti sejenak. Bukan karena ragu, tapi karena aku sadar. Setelah ini, semuanya akan berubah. Tidak ada jalan kembali yang sama. Aku menarik napas panjang, lalu membuka pintu. Pelan, tanpa suara. Dan malam itu, aku memilih pergi. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku akhirnya memilih diriku sendiri. Pergi tanpa suara. Pagi itu, langit masih gelap. Belum ada suara aktivitas. Belum ada tanda-tanda kehidupan dimulai. Dan itu yang aku butuhkan. Keheningan. Aku berdiri di depan pintu. Tas di tanganku. Semua sudah siap. Bukan karena aku terburu-buru, tapi karena aku sudah memikirkan ini semalaman. Aku menoleh sekali lagi. Rumah itu, tempat aku menghabiskan hari-hari terakhir. Tempat aku belajar bertahan. Dan juga, tempat aku perlahan kehilangan diriku sendiri. Semuanya terlihat sama. Tidak ada yang berubah. Tapi aku tahu, aku tidak akan kembali sebagai orang yang sama. Aku melangkah keluar. Pelan. Pintu tertutup tanpa suara. Dan disitulah, aku benar-benar pergi. Udara pagi terasa dingin. Tapi anehnya, aku tidak merasa takut. Aku berjalan tanpa tujuan yang jelas. Langkahku ringan. Bukan karena aku tidak punya beban. Tapi karena beban itu akhirnya aku lepaskan. Aku tidak menangis. Tidak ada air mata. Hanya hening. Dan di dalam keheningan itu, ada satu perasaan yang perlahan muncul. Lega. Bukan bahagia. Belum. Tapi setidaknya, aku tidak lagi sesak. Aku tidak lagi harus menahan. Aku tidak lagi harus meminta.
Aku tidak lagi harus merasa kecil di tempat yang seharusnya menjadi rumah. Waktu berjalan, matahari mulai naik, dan dunia mulai hidup. Tapi di dalam diriku, semuanya terasa baru saja dimulai. Di sisi lain, rumah itu mulai terbangun. Ibu mertuaku keluar dari kamar, seperti biasa, menuju dapur. Mungkin mengira semuanya akan berjalan seperti biasa, bahwa aku sudah ada di sana, memasak, menyiapkan semuanya. Tapi kali ini, tidak ada siapapun. Dapur kosong. Tidak ada suara. Tidak ada aktivitas. Dia berhenti. Mungkin heran. Lalu berjalan ke kamar. Pintu terbuka. Dan disitulah, dia mulai menyadari. Aku tidak ada. Bukan di dapur. Bukan di kamar. Bukan di rumah. Tas itu juga tidak ada. Dan untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang berubah. Bukan di dalam diriku, tapi di dalam rumah itu. Ardi bangun. Masih dengan wajah mengantuk. Dia mana? Tanyanya. Tidak ada jawaban langsung. Hanya keheningan yang mulai terasa aneh. Dan disitulah, kekosongan yang dulu aku rasakan, mulai berpindah ke mereka. Hari itu berjalan tidak seperti biasanya. Tidak ada sarapan. Tidak ada suara di dapur. Tidak ada seseorang yang bergerak diam-diam sejak pagi. Dan untuk pertama kalinya, mereka merasakan sesuatu yang selama ini tidak pernah mereka sadari. Kehilangan. Sementara aku terus berjalan, menjauh, tanpa menoleh. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku sudah terlalu lama peduli sendirian. Dan sekarang, aku memilih untuk berhenti. Penyesalan yang terlambat. Hari pertama tanpa aku, rumah itu terasa berbeda. Bukan karena ada yang rusak. Bukan karena ada yang hilang secara terlihat. Tapi karena sesuatu yang selama ini dianggap biasa. Tiba-tiba tidak ada. Dapur kosong. Tidak ada suara peralatan masak. Tidak ada aroma makanan pagi. Tidak ada langkah kecil yang bergerak diam-diam sejak subuh. Ibu mertuaku berdiri di sana, melihat sekeliling. Mungkin, untuk pertama kalinya, dia menyadari sesuatu. Semua yang selama ini terjadi, tidak terjadi dengan sendirinya. Ada seseorang yang melakukannya. Dan sekarang, orang itu sudah tidak ada. Ardi duduk di ruang depan. Tidak seperti biasanya. Biasanya, pagi hari dia langsung berangkat kerja. Cepat, tanpa banyak bicara. Tapi hari itu, dia diam lebih lama. Matanya sesekali melihat ke arah dapur. Seolah-olah, menunggu sesuatu yang tidak akan datang. Dia kemana? Tanyanya lagi. Nada suaranya mulai berubah. Bukan sekadar bertanya, tapi mencari. Ibu mertuaku tidak langsung menjawab, karena dia juga tidak tahu. Hari itu menjadi awal dari sesuatu yang baru. Bukan bagi aku, tapi bagi mereka. Sebuah rumah yang biasanya berjalan dengan ritme pasti, tiba-tiba terasa kacau. Makanan tidak siap, pekerjaan rumah menumpuk, dan yang paling terasa, tidak ada yang mengisi celah-celah kecil yang selama ini tidak terlihat. Ardi mencoba menghubungiku. Telepon pertama, tidak diangkat. Pesan pertama, tidak dibalas. Telepon kedua, masih sama. Dan disitulah, rasa panik mulai muncul. Bukan marah, tapi takut. Malamnya, rumah itu terasa lebih sepi dari biasanya. Tidak ada suara di dapur. Tidak ada aktivitas kecil. Hanya diam. Ardi duduk sendiri, memegang ponsel. Matanya kosong. Dan untuk pertama kalinya, dia mengingat sesuatu. Percakapan malam itu. Aku capek. Aku gak ngerasa jadi istri. Aku cuma mau dihargai. Kalimat-kalimat itu kembali. Tapi kali ini,
dengan arti yang berbeda. Bukan lagi sekadar kata, tapi peringatan yang tidak dia tanggapi. Dia menghela napas panjang. Tangannya menutup wajahnya sendiri. Dan disitulah rasa itu muncul. Penyesalan. Bukan karena aku pergi, tapi karena dia tidak melakukan apa-apa saat aku masih ada. Di sisi lain, ibu mertuaku juga mulai merasakan hal yang sama. Bukan dalam bentuk tangisan, tapi dalam bentuk kesadaran. Dia membuka dapur, mencoba memasak, tapi semuanya terasa berbeda. Tidak ada yang membantu, tidak ada yang sigap, dan untuk pertama kalinya, dia harus melakukan semuanya sendiri. Hal yang selama ini, diam-diam aku lakukan. Dia duduk, diam, mungkin mengingat tentang aku, tentang bagaimana aku selalu ada, selalu diam, selalu menurut, dan mungkin tentang kata-kata yang pernah dia ucapkan. Kamu itu cuma ikut suami. Kalimat itu sekarang terasa berbeda. Bukan lagi kuat, tapi menusuk. Hari kedua, ketiga, aku masih tidak kembali. Dan semakin lama, rumah itu semakin terasa kosong. Bukan karena aku satu-satunya yang tinggal di sana, tapi karena aku adalah bagian yang selama ini mereka abaikan. Dan saat bagian itu hilang, semuanya tidak lagi utuh. Ardi mulai berubah. Lebih diam, lebih sering termenung. Dan untuk pertama kalinya, dia mulai memahami sesuatu. Bahwa pernikahan bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang memperjuangkan. Dan dia terlambat menyadarinya. Sementara aku sudah melangkah jauh. Bukan hanya secara tempat, tapi juga secara hati. Dan di titik itu, tidak semua yang hilang bisa kembali. Akhir yang menguatkan. Sudah beberapa waktu berlalu sejak aku pergi dari rumah itu. Hari-hari yang dulu terasa berat, perlahan berubah. Bukan karena semuanya langsung mudah, tapi karena aku tidak lagi hidup dalam tekanan yang sama. Aku mulai menjalani hidupku sendiri, pelan, tanpa terburu-buru, tanpa harus merasa takut, untuk sekadar menjadi diriku sendiri. Pagi hari, aku bangun tanpa beban. Tidak ada rasa cemas, tidak ada pikiran tentang apa yang harus aku jelaskan hari ini. Aku masih memasak, masih membersihkan, tapi bedanya, aku melakukannya untuk diriku sendiri. Dan itu terasa jauh lebih ringan. Sesekali, aku masih teringat tentang rumah itu, tentang Ardi, tentang semua yang pernah aku jalani. Bukan dengan marah, bukan juga dengan benci, tapi dengan kesadaran bahwa aku pernah berada di sana, dan aku berhasil keluar. Suatu sore, ponselku berdering. Nama itu muncul. Ardi. Aku menatap layar beberapa detik, tidak langsung mengangkat. Bukan karena aku ingin menghindar, tapi karena aku butuh memastikan sesuatu. Apakah aku sudah cukup kuat? Akhirnya, aku menjawab, "Halo." Suara di seberang sana terdengar berbeda, lebih pelan, lebih berat. "Kamu di mana?" Pertanyaan itu sederhana. Tapi kali ini, tidak lagi mengikatku. "Aku baik," jawabku singkat. Hening sejenak. Lalu dia berkata, "Pulang, ya?" Kalimat itu, yang dulu mungkin akan membuatku langsung luluh, sekarang, tidak lagi sama. "Untuk apa, Mas?" tanyaku pelan. Dia terdiam. Dan disitulah, aku tahu, dia belum benar-benar mengerti. Aku sudah coba bicara sama ibu. Aku salah. Kalimat itu akhirnya keluar. Terlambat. Bukan karena aku tidak ingin mendengarnya, tapi karena aku sudah melewati fase menunggu itu. Aku cuma minta satu hal dulu.
kataku pelan. Bukan janji, tapi perubahan. Hening. Tidak ada jawaban langsung. Dan itu cukup untukku. Aku gak marah, Mas, lanjutku. Tapi aku juga gak bisa kembali ke tempat yang sama, dengan keadaan yang sama. Suaraku tenang, tidak bergetar. Karena ini bukan lagi keputusan emosional. Ini pilihan. Aku butuh dihargai. Bukan diminta bertahan. Bukan disuruh sabar. Tapi benar-benar dihargai. Jika itu bisa terjadi, mungkin suatu hari, aku akan mempertimbangkan kembali. Tapi untuk sekarang, aku memilih tetap di sini. Menjadi diriku sendiri. Tanpa harus merasa kecil. Tanpa harus meminta untuk dianggap. Percakapan itu berakhir. Tanpa kepastian. Tapi justru disitulah, aku merasa tenang. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak lagi menggantungkan kebahagiaanku pada orang lain. Aku berdiri di depan jendela, melihat keluar. Langit cerah. Dan untuk pertama kalinya, aku tersenyum. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena aku akhirnya memilih diriku sendiri. Dan dari semua yang aku lalui, aku belajar satu hal. Kadang, pergi bukan berarti menyerah, tapi cara untuk menyelamatkan diri. Dan tidak semua penyesalan datang tepat waktu. Beberapa datang saat semuanya sudah berubah. Dan saat itu terjadi, tidak semua hal bisa kembali seperti dulu.